kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini kami menyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo terus-menerus dilaksanakan oleh masyarakat. Kami mendukung demo-demo masyarakat atas penolakan ini. Karenanya dengan ini kami fraksi PKS menyatakan walk out dari forum ini. Demikian, terima kasih. Halo, selamat datang jurnalis. Terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Nah, teman-teman, beberapa hari kemarin juga saya sempat ngobrol dengan salah satu ketua partai politik. Nah, ini tapi bergeraknya di luar. Nah, sekarang juga hari ini saya lagi ngobrol juga dengan ketua partai politik dari DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan. Nah, lantangnya suara PKS ini dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, menolak gagasan pemerintah, menolak kebijakan pemerintah dalam merubah atau menyesuaikan tarif harga BBM ini ternyata tidak hanya di tingkat pusat saja. Di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, partisipasi partai yang satu ini juga luar biasa, teman-teman. Jadi hadir bersama saya hari ini Ketua DPW PKS Provinsi Sumatera Selatan, Ustadz Muhammad Toha. Siap, alhamdulillah. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Jadi teman-teman, akhirnya kita ketemu juga nih di momen bagaimana di tengah kesibukan beliau ini, muter-muter Sumatera Selatan. Benar, ya. Kemarin kita baru pulang dari Empalawang, Kabupaten Empalawang. Jadi silaturahim dengan DPTD Empalawang. Iya. Ada aksi juga di Empalawang? Ada dari berbagai kabupaten kota umumnya ada aksi ya. Tinggal bentuk-bentuk ya. Artinya tidak hanya di kawasan wilayah kota Palembang saja ini. Ya, jadi kita dalam aksi tersebut selain dari DPRD kabupaten kota, mereka menyampaikan aspirasi menolak BBM tersebut di ruang sidang kan. Juga aksi turun ke jalan itu seluruh seluruh DPD PKS Sesumsel ya, 7 PKS Sesumsel ya. Tapi nampaknya ini teman-teman sahabat catatan jurnalis ya, benar. Tidak hanya DPW atau DPD? DPD artinya kalau kita ini DPW ini provinsi, DPD kabupaten kota. Ya. Artinya teman-teman tidak hanya DPW di provinsi-provinsi lain ya. Di Provinsi Sumatera Selatan juga kemarin itu juga ada sebuah penyampaian penolakan terkait kenaikan harga BBM dari fraksi PKS. Ya, instruksi atau memang nggak? Kita tuh melihat kode-kode sebenarnya. Kode-kode. Artinya keinginan itu ya pastilah kita istilahnya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat dan seterusnya tuh. Tapi karena kita ada struktur lebih atas kan, tetap kita melihat kode tadi. Nah, ketika mereka walk out waktu itu dari dari sidang di DPR Paripurna DPR RI, nah, kita melihat itu sehingga itu kita sebuah sinyal. Nanti kita boleh bergerak ya.
jurnalis. Jadi kita kalau melihat pergerakan-pergerakan dari teman-teman atau kader-kader dari PKS yang ada di provinsi seluruh Indonesia, kita juga melihat sinyal dari nasional ini. Iya, benar. Ada gejolak atau ada aksi-aksi dari nasional, artinya itu akan berpengaruh juga di berpengaruh daerah. Provinsi dan kabupaten kota. Iya, benar. Waduh. Jadi ini apa nih? Namanya langkah kemarin waktu kita melakukan penolakan terhadap penyesuaian harga tarif BBM ini. Ini PKS ini melihat seperti apa nih? Ya, alhamdulillah. Adinda Reza Pak ya. Bersama Nata ya. Alhamdulillah dari tim podcast kami ucapkan terima kasih ya atas kesempatan kita berdiskusi pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, jadi PKS itu visinya itu udah jelas. Arah kita itu sudah jelas, yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia ya. Menjadi pelopor mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu sudah tertulis di ADDRT kita bahwa visi kita itu mewujudkan cita-cita nasional Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45. Nah, itu jelaskan mencerdaskan gitu bangsa diantaranya mensejahterakan. Nah, ketika kita melihat kenaikan BBM ini jelas tidak mensejahterakan rakyat Indonesia. PKS melihat bahwa ini tidak mensejahterakan rakyat Indonesia. Malah menyulitkan. Baru sembuh kita dari COVID, baru mau pulih katanya kan. Yang pulih lebih cepat kemarin, baru mau pulih. Artinya yang berusaha ini baru ada yang lumayan banyak yang beli kan. Artinya kemampuan dari tahu-tahu ini naik dengan kenaikan yang cukup tinggi tersebut. Nah, itu kita melihat itu akan menyulitkan. Artinya dengan adanya kenaikan tersebut, umpamanya transportasi naik biayanya, otomatis dia mau ngambil sayur, mau ngambil ikan, transportasi itu karena naik, sayur dan ikannya juga akan naik akibatnya. Jadi efeknya besar. Benar. Iya, itu. Wah, ini teman-teman dari situ kita lihat. Apakah dari PKS sendiri khususnya di Provinsi Sumatera Selatan rangkaian dalam wujud penolakan terhadap penyesuaian tarif harga BBM ini sendiri seperti apa nih, Ketua? Ya, yang pertama tadi artinya kita dari tingkat provinsi kita sudah mengadakan press release lah, diwawancara waktu itu kita menolak kenaikan harga BBM tersebut, minta dicabut. Itu. Nah, yang kedua itu dilakukan juga oleh fraksi PKS Provinsi Sumsel. Kemudian diikuti juga para anggota dewan di kabupaten kota Sumsel. Mungkin ada yang belum karena dia belum sidang dan lain sebagainya ya. Nah, demikian juga diikuti juga dengan aksi turun ke jalan ya dalam bentuk flash mob waktu itu. Dilaksanakan oleh DPD PKS Sumsel. Mungkin ada yang belum, nanti mereka insyaallah akan menyusul. Ya, seperti itu. Ini saya pengen nanya nih, kayaknya PKS ini tetap mampu untuk mengorganisir kader-kadernya agar turun ke jalan. Sebenarnya sebagai oposisi ini seperti apa ini katanya? Ini nasibnya seperti apa ya? Jadi bisa tetap bergerak seperti itu. Gitu. Iya. Jadi kita itu istilahnya oposisi kita itu bukan oposisi yang asal beda. Dalam arti apa yang diputus pemerintah kita menolak. Kalau dia baik dan bagus bagi rakyat, pasti kita dukung duluan malah. Kita duluan mendukungnya karena kita tadi ingin mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Ada kebijakan baik walaupun kita di pusat ya ini beroposisi istilahnya kan. Tetap kita akan mendukung dan banyak itu yang didukung. Tapi artinya tidak menutup kemungkinan PKS pun mendukung ya kebijakan pemerintah ya yang pro rakyat. Tapi ketika itu menurut kita tidak sesuai dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia tadi ya, seperti dulu ada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ya, yang salah satu di dalamnya judulnya bagus itu, tapi di dalamnya itu kan diantaranya tidak memuat sebagai pertimbangan PAP MPR yang melarang komunisme. Nah, PKS menolak duluan kan. Nah, alhamdulillah pertama, akhirnya partai yang menolak PKS. Kemudian alhamdulillah organisasi-organisasi besar menolak, masyarakat menolak dan itu batal sampai sekarang. Nah, itu ya. Sukses itu artinya kita seperti banyak lagi hal-hal lain. Ada yang kita tolak rancangan undang-undang ABC dan seterusnya. Mungkin dia tetap jalan, tapi ketika ada yang ke MK ya, membawa itu ke MK, ternyata setahun kemudian
menyatakan benar bahwa rancangan undang-undang yang tadi sudah disahkan itu bermasalah secara ini. Nah itu ada seperti. Oke, kita menyebutkan bahwa sekarang ini mungkinkah sulit untuk terjadi mungkin penyesuaian kembali ke bawah terkait harga tersebut. Nah, langkah-langkah dari PKS sendiri dan mungkin oleh PKS sendiri, kader-kader PKS ini sendiri, ini seperti apa? Apakah akan terus menyuarakan penolakan terhadap perubahan ini, ataukah masih juga akan ada tumbuh sebuah ide dan gagasan baru yang ditawarkan kepada masyarakat? Ya, artinya di satu sisi kita akan tetap menyuarakan penolakan ini, karena di mana-mana kita lihat juga sampai sekarang masih kan ada demonstrasi dari masyarakat di kabupaten kota dan seterusnya, itu sering kita dengar kan? Ya, masih ada dari mahasiswa. Dari mahasiswa dan seterusnya, ya, dari buruh dan seterusnya. Nah, sehingga penolakan terus berlanjut karena kita menyadari dengan adanya penolakan ini mudah-mudahan pemerintah akan menjadikan ini sebagai satu mungkin pertimbangan sehingga itu bisa mencabut kebijakan tersebut. Nah, seperti itu. Kami sebagai masyarakat kami tetap mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan masyarakat yang melakukan pergerakan ini bisa diterima kembali oleh pemerintah ya. Benar. Nah, kita agak menyimpang sedikit nih. Kita tutup dulu di soal DPR. Kita mau ngobrol soal perkembangan politik 2024 ini. Ya, siap. Ini beberapa bulan terakhir ini KPU sudah melakukan pendaftaran untuk verifikasi calon peserta pemilu 2024. Ya, benar. Ini PKS sendiri bagaimana? Memang dia diumumkan bulan Desember nanti kan, lolos atau tidak lolos. Tapi kemarin pendaftaran bagaimana ceritanya? Iya, setelah kita daftar, alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa kabupaten kota itu mungkin yang diperbaiki, umpamanya dia tanggal lahir si A, semuanya sama, cuma tanggal lahirnya agak keliru. Nah, itu sudah diperbaiki. Kemudian insya Allah berdasarkan laporan dari tim sekretariat kita, tidak ada masalah dari 17 kabupaten kota di PKS ya, mudah-mudahan nanti dinyatakan lolos. Wah, ini untuk di kabupaten kota ini verifikasi patwal ya? Ya, kita verifikasi administrasi cuma. Verifikasi administrasi. Ya. Nah, ini kan akan melakukan verifikasi patwal ya? Ya, karena kita partai yang lolos pemilu tidak lagi patwal. Itu yang baru, yang baru jadi dia patwal, dicek lapangan. Jadi lebih aman ya? Lumayan aman. Ya, karena insya Allah kita banyak belajar kan, setiap menjelang pemilu itu selalu ada dan kita selama ini selalu verifikasi faktual kan, dan itu alhamdulillah selalu lolos. Jadi kita belajar dari situ sehingga optimis insya Allah aman. Oke. Ini perkembangan PKS sendiri di Provinsi Sumatera Selatan ini mungkin bisa bercerita kepada teman-teman sahabat jurnalis ini seperti apa ini? Oh ya, alhamdulillah. Yang pertama kami bersyukur ya, masyarakat kita sekarang semakin mengenal PKS. Mungkin sebelum ini PKS itu cuma dilihat dari sisi mungkin pidatonya, ya, visi misinya dibaca, pidatonya didengar. Cuma aksinya belum begitu kelihatan ya. Nah, dengan aksi-aksi tadi kita menolak rancangan undang-undang halus ideologi Pancasila, menolak yang lainnya, kemudian kita termasuk bersama rakyat menolak BBM ini dan lain sebagainya. Sehingga ini baru terlihat sepertinya. Aksi nyata PKS-nya. Sehingga sekarang ini ada beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Setiap pemilu kita mulai dari 2009 ya. 2009 PKS itu selalu di survei-survei yang dimuat di media-media itu, media nasional, kita itu tidak pernah lolos electoral threshold. Di bawah 4% terus. Tapi lolos kan? Bawah 4% kita dapat 5%. Pemilu berikutnya di bawah 4% kita tetap dapat 6%. Sampai yang terakhir ini pemilu 2019 kemarin itu banyak survei menyatakan kita tidak lolos juga. Tapi alhamdulillah menjadi 8, sekian persen. Nah, sekarang setelah pemilu itu justru survei kita selalu di atas 4% terus. Artinya ada kadang 6%, 7%, sampai ada survei yang menyatakan 9%. Kalau berdasarkan data sebelumnya, kalau di bawah 4 selalu lolos, bahkan jadi 8, berarti bisa kalau kita 9 sekarang dikalikan 2 saja, insya Allah 18%. Luar biasa ya. Luar biasa gitu. Akan lebih damai itu suasana di Indonesia. Kan lebih damai. Semakin kita banyak akan semakin damai. Luar biasa nih.
Ya. Ustaz, kalau kami melihat dari kacamata jurnalis, Ya, ya, artinya benar. adanya apa namanya partisipasi ataupun gerakan-gerakan yang tumbuh dari PKS ini sendiri. Benar. Nah, kemudian apakah ada pengaruh terkait terhadap minat masyarakat untuk saya pengen berumah di PKS? Luar biasa. Itu yang luar biasanya. Jadi kita setelah pemilu kemarin, setelah pemilu kita mencoba mengadakan merekrut anggota baru itu melalui media sosial. Artinya bukan datang ke rumah-rumah, bukan menjelaskan, tapi melalui media sosial. Ayo siapa yang ingin gabung dengan PKS, ikut acara untuk provinsi deh, ikut acara SCI, namanya itu Sekolah Cinta Indonesia. Sekolah Cinta Indonesia. SCI. Itu sejak kapan didirikan? Itu mulai sebelum COVID kemarin. Kemudian setiap bulan kita laksanakan. Masa COVID pun tetap kita laksanakan di aula DPW, tapi kita batasi pesertanya sesuai dengan kapasitas ruangan kan. Nah sekarang sudah angkatan ke-19. Sudah angkatan ke-19. Iya, jadi mereka mendaftar. Ayo siapa yang mau ikut, awal bulan kita ada SCI, materinya begini, narasumbernya ini ketua DPW kita sampaikan kan. Kemudian sosialisasikan. Nah kemudian mereka mendaftar ikut acara dan kita sampaikan sejak awal siapa yang ikut ini, bagi yang siap akan kami kasih kartu tanda anggota dan akan dilantik sebagai anggota PKS. Jadi dia datang itu dengan kesadaran, ya. Kemudian mendapatkan materi juga. Setelah itu kita tanya siapa yang siap, oke, yang belum siap ragu-ragu. Jangan dulu, kita tidak memaksa itu. Dan alhamdulillah sudah angkatan ke-19. Sudah angkatan ke-19. Iya, luar biasa itu. Saya pengen tahu lagi nih, ini di Sumatera Selatan sendiri nih. Iya. Dari catatan di PKS di Sumatera Selatan, jumlah total wakil rakyat kita se-Sumatera Selatan ini ada berapa? Nah, luar biasa itu. Jadi kalau untuk tingkat provinsi kita ada 6. Ya, 6. Untuk pusat ada 1, ya. Dan untuk kabupaten kota ada 48. Wah, 48 ya. Tahun 2019 pemilu kemarin sebelumnya kita 36. Ya. Lalu 36 ini meningkat ditambah 12 ya 13 tambah 12 jadi 48. Jadi ke depan kita lebih optimis lagi ya berdasarkan itu. Ini teman-teman sama catatan jurnalis ini luar biasa nih. Ya. Ini posisi oposisi. Nah, itu. Iya benar. Benar. Iya benar. Artinya teman-teman kader PKS ini memang terus grassroots-nya turun ke bawah. Iya, masyarakat. Iya benar. Ya banyak menampung aspirasi masyarakat. Iya. Kembali juga. Tadi artinya ada 1 DPR RI, ada 1 DPR provinsi, ada 48 DPR kabupaten kota di Sumatera Selatan. Iya. Nah, PKS banyak sekarang sudah melihat kebijakan-kebijakan pemerintah, banyak mengkoreksi, banyak juga mendukung kebijakan pemerintah. Apakah ada tokoh-tokoh dari kalangan lokal ataupun nasional yang saya pengen istilahnya ke depan misalnya gabung di partai PKS gitu, PKS khususnya provinsi Sumatera Selatan. Apa kepala daerah atau mulai pengusaha yang mulai Ustaz saya mau bergabung gitu. Ya, alhamdulillah. Itu sudah alhamdulillah ada beberapa tokoh tadi kepala daerah ya maupun pengusaha ya sudah ya pengusaha ya komunikasi terus kita bangun ya. Tapi kita ini di PKS itu artinya CAD itu sekarang kita catat ya biodatanya kita masukkan kita usulkan ke pusat ya DPP PKS. Nah nanti kalau keluar mungkin bulan Desember ada pencalekan dini istilah gitu, keluar SK. Nah, ada nama-nama aja baru di situ kita berani mengumumkan. Jadi kalau sekarang si A, si B siapa belum bisa. Boleh lah ketua kasih kisi-kisinya dikit kalau bahasa. Apakah sudah ada istilahnya mungkin mantan pejabat atau bekas pejabat atau pengusaha yang ya mungkin 1, 2, 3 sampai 6 orang yang memang sudah ada komunikasi ke PKS Sumsel. Ya, itu insya Allah setiap dapil itu ya khususnya dapil provinsi ada itu mantan pejabat dan lain sebagainya tadi itu ya. Kemudian tokoh dan seterusnya. Jadi kita bersyukur tadi banyak yang siap menjadi anggota PKS melalui acara-acara SCI tadi. Bahkan ada kader kita itu ya, baru kita ikut SCI dia 3 bulan, dia sudah mampu merekrut sampai sekarang ini mungkin sudah 5 bulan mampu merekrut 1.500 anggota. Ya, dikasihkan 1.500. Jadi dia serahkan kita KTP-nya, kemudian diserahkan dalam bentuk kartu anggota. Nah, itu dari keanggotaan kan, artinya bertambah seperti itu. CAD kita sekarang juga kita lebih mudah lah istilahnya apa ya,
mencari, umpamanya kita sudah ada 10 ini dapil ini kan. Nah, itu lebih mudah kita melengkapi 10 ini karena ketika kita silaturahim banyak yang siap untuk membersamai kita PKS ini. Nah, itu sebagai gambaran. Luar biasa. Iya. Sebagai rekan jurnalis ternyata banyak bergerak itu tidak hanya mengeluarkan keringat. Keringat, dia sehat, benar. Menimbulkan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk terus bekerja. Benar. Ya, alhamdulillah. Jadi satu lagi, Pak. Jadi kan apa namanya? Tadi sudah kita berbicara Ya. soal BBM. Benar. Perkembangan daya minat PKS dan pergerakannya di Provinsi Sumatera Selatan. Benar. Nah, untuk calon presiden udah ada instruksi belum? Nah, jadi kemarin kita sudah membahas dengan teman-teman ketika ada, sekali lagi kita cuma bisa melihat kode-kode ya sebelum sinyal-sinyal ya sebelum ada keputusan. Nah, kita melihat ini ada berfoto bersama kemarin Presiden PKS, Ketua Umum Demokrat, Ketua Umum Nasdem, kemudian Pak Anies Baswedan dengan Pak Yusuf Kala. Ada berfoto bersama dalam sebuah acara. Nah, kita membacanya itu adalah sinyal-sinyal insya Allah tidak lama lagi deklarasi. Nah, itu harapan kita dari Sumsel ya. Nah, karena kalau kita Sumsel ini ya, tim relawan Anies Baswedan itu ada 3 sudah silaturahim ke kita, pengurusnya. Iya. Jadi begitu dia setelah deklarasi, mungkin yang di pikiran mereka yang dekat ini PKS, kulunwon dia kira-kira. Nah, jadi di pusat kita tuh dekat dengan Pak Anies Baswedan. Mulai dari dulu putaran pertama gubernur itu PKS yang dukung kan. Kemudian ketua timnya juga dari PKS, tim pemenangannya Dr. Mardhani Alisera. Ketika menang juga sebagai gubernur DKI, PKS di situ jumlah kita besar ya, anggota DPRD di DKI Jakarta, sehingga kita banyak istilahnya membela dan mendukung apa kebijakan-kebijakannya yang untuk pelayanan rakyat tersebut. Nah, artinya acara-acara besar PKS umumnya beliau itu hadir. Seperti kemarin kita ulang tahun ke-20 PKS di Istora Senayan, beliau hadir dengan pantunnya yang cukup viral itu ya. Nah, berdasarkan kedekatan itu dan di daerah, artinya relawannya membaca juga dekat dengan PKS tadi kan. Buktinya dikunjungi kita dan lain sebagainya tadi. Kita istilahnya terbuka. Berdoa supaya ini PKS itu segera berkoalisi dengan Nasdem dan Demokrat serta partai-partai lain juga ya untuk mendukung Anies Baswedan sebagai presiden 2024. Calon presiden ya. Sinyal dari nasional dari pusat udah sampai ke provinsi ini baru yang berbicara ketua DPW PKS Provinsi Sumatera Selatan. Artinya respon ini juga direspon oleh 34 provinsi di seluruh Indonesia. Insya Allah, amin. Ya. Satu lagi, ya benar. Ustaz, tadi disebutkan ada foto bareng ketua dari PKS, dari Nasdem, dari Demokrat, dari Pak Anies Baswedan, dari Pak Yusuf Kala. Nah, sekarang Demokrat Provinsi Sumatera Selatan sendiri terkait sudah ada foto nih. Gitu. Ya. Ada nggak komunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai terkait sudah foto tadi nih? Oh ya, mungkin itu yang akan kita tindak lanjuti nanti. Kita meminta untuk tahap awal ini menjaga dulu ya. Artinya kita itu menunggu instruksi pusat kemana kita, tapi secara umum hubungan kita dengan partai-partai itu baik. Jadi PKS ini 2021 yang lalu kalau tidak salah pernah mengadakan acara kolaborasi namanya silaturahim kebangsaan. Jadi kita silaturahim dengan Pak Gubernur, pengurus kita DPW PKS Sumsel, DPTW PKS Sumsel. Kemudian Pak Gubernur punya ide gimana kalau kita silaturahim dengan seluruh anggota pimpinan partai tingkat provinsi dalam bentuk non formal istilahnya kan, mancing bersama bentuknya kan waktu itu. Nah, setelah itu langsung kita tindak lanjuti, kami siap PKS menjadi pelaksana, sehingga waktu itu dihadiri oleh Pak Gubernur, Forkopimda dan pimpinan partai Sumsel. PKS sebagai pelaksananya mancing bersama. Nah, ini artinya kolaborasi kita, kerjasama kita dengan menjalin kerjasama dengan berbagai partai tadi. Artinya lebih kita itu lebih kekeluargaan ya. Indonesia terasa Indonesia. Nah, itu terlaksana. Setelah itu belum ada lagi. Mestinya itu bergiliran kan. Nah, itu PKS yang melaksanakan. Sudah jadi pernah PKS melaksanakan hal tersebut. Iya, hal tersebut. 2024 mungkin banyak tempat mancing lain. Nah, itu dia.
Jadi kita tuh intinya mana ide yang bagus dari Pak Gubernur baik, langsung kita sambut, siap kita. Ya. Apalagi tadi mengundang partai lain ini luar biasa. Ini namanya silaturahim kebangsaan. Silaturahim kebangsaan. Ya. Silaturahim ini Ustaz. Jadi Ustaz, kita melihat bahwa di 2024 ini merupakan kalau kalangan kami menyebutnya ini adalah bonus demografi. Benar-benar. Ya, bonus demografi ini kan di mana kalangan generasi kami ya benar. mungkin lebih mendominan dari generasi-generasi ya benar sebelumnya. Ya. Nah, ini tentunya menjadi sebuah tantangankah ataukah menjadi peluangkah dari PKS dalam mendulang kemenangan 2024? Ya, alhamdulillah. Jadi pertama dari 1 sampai 9 SCI tadi Sekolah Cinta Indonesia yang kita mengadakan pelatihan ya. Kemudian mereka kita lantik menjadi anggota PKS. Salah itu setiap angkatan itu ada milenialnya ya, peserta milenial. Umumnya ada ibu-ibu itu ya, bapak-bapak dan umumnya ada milenial. Nah, itu ada satu angkatan milenial semua. Milenial semua. Mereka ikut acara itu, kemudian kita kasih kartu anggota dan dilantik. Oh, nah, jadi itu alhamdulillah. Jangan kaget kalau di dunia maya itu PKS berseliweran. Itu dia. Nah, gitu ya? Ya benar. Nah, yang ikut acara kita ini benar setelah mereka acara begitu jadi anggota, mereka sudah istilahnya posting di medsosnya masing-masing ya. Itu otomatis. Jadi pertambahan ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Ini yang sekarang ini targetan dari PKS sendiri kira-kira ini seperti apa kira-kira? Ya. Jadi kita untuk Sumsel ini target minimal kita lah ya, satu dapil itu satu anggota dewan ya. Jadi satu dapil itu umpamanya provinsi kita ada 10 kan sekarang. Nah, kita berharap dapat 10, setiap dapil dapat 1. Seperti Palembang, umpamanya kota Palembang kita ada 6 dapil. Tahun sebelumnya kita 3 naik jadi 5. Nah, sekarang kita minimal 6 ya. Ada target tingginya berusaha 2 per dapil. Itu ada juga. Ya, untuk daerah tertentu berbeda targetnya kan, kabupaten kota masing-masing. Seperti Palembang ini punya peluang untuk 2 per dapil itu. 2 per dapil. Ya, tapi kita di yang kabupaten lainnya artinya kemungkinan 1 ya, 1. Nah, sehingga kita anggaplah target kita sama-sama 1 per dapil. Oke. Seperti itu. Untuk mendaftar menjadi atau bergabung menjadi anggota PKS ini bisa sampaikan dengan teman-teman sahabat catatan jurnalis di sini ya. Oh ya. Seperti apa caranya? Oh ya. Ya, siapa tahu dari program ini ada tiba-tiba DM pusat gimana cara daftarnya gitu. Ya. Yang pertama ya, kalau kesulitan umpamanya masalah lokasi jauh di tengah lautan, pegunungan, itu simpatisan PKS saja. Itu artinya dia mengikuti berita PKS, mendoakan PKS, mendukung PKS. Nah, bagi yang mau jadi anggota PKS itu mudah. Cukup dia nanti ngasih kartu KTP-nya ya, fotokopi KTP, lalu kita buatkan KTA, dia sudah menjadi anggota PKS. Jadi mudah, cukup itu ya. Sangat mudah sekali. Ya, jadi seperti itu ya, mudah. Pertanyaan terakhir ini. Kenapa harus PKS kepada masyarakat? Masya Allah. Luar biasa itu. Ya, kenapa harus PKS? Karena PKS itu jelas visinya ya, mewujudkan, tadi saya sampaikan, menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah itu PKS mempunyai 3 ciri khas, salah satunya militansi kader. Jadi kadernya militan ya. Kalau dia jadi saksi di satu TPS, walaupun suaranya sedikit, dia akan tetap tunggu di situ. Dia makan di situ, sholat bergantian di tempat itu. Jangan sampai suara kita ini hilang, ya. Nah, itu contoh militannya ya. Belum lagi aksi-aksi kerakyatan seperti kalau ada musibah, bencana dan sebagainya. Insya Allah kita akan ya sosial. Nah, yang kedua ciri PKS ini, kenapa PKS? Karena PKS ini juga solid, strukturnya solid. Dari mana menguji struktur PKS ini solid? Presiden PKS itu, kalau partai lain ketua umum, kita presiden sudah 8 sejak reformasi sampai sekarang. Bayangkan, sudah 8. Artinya berjalan itu demokrasi di situ. Pertama, Ustadz Nur Mahmudi, dia jadi presiden PKS, kemudian di masa Pak Gus Dur, beliau itu jadi menteri, belum nyampe 5 tahun, fokuslah ngurus negara, ganti yang baru. Ganti Ustaz Hidayat Nur Wahid, belum 5 tahun, fokuslah ngurus negara, dia ketua MPR kan, ganti yang lain. Diganti Ustaz Tifatul Sembiring, fokuslah ngurus negara, dia jadi menteri zaman SBY.
gantian. Itu sampai sekarang ini rata-rata mungkin baru Ustaz Sohibul Iman yang dia 1 periode. Ya. Selebihnya setengah periode. Mungkin setelah pemilu 2024 Ya. itu pensiun juga ya. Itu dia. Amin. Ya, Jadi luar biasa sekali ini. Ada lagi yang ketiga. Kenapa PKS? Karena PKS ini melaksanakan Islam rahmatan lil alamin. Jadi kadernya militan, strukturnya solid seperti dilihat tadi, kemudian melaksanakan Islam rahmatan lil alamin. Kalau Islam rahmatan lil alamin ini kita mencontoh Rasulullah, jangankan kepada sesama manusia pasti akhlaknya baik, dengan hewan saja tidak boleh motong hewan dengan pisau tumpul, harus tajam. Sebenarnya sakitnya itu cepat. Kalau tumpul apalagi gergaji kan lama dia. Sakit. Kalau ada peperangan menghadapi penjajah tidak boleh membunuh wanita, diingat Rasulullah tidak boleh membunuh anak-anak kan. Apalagi menculik anak-anaknya tidak boleh itu. Tapi istilahnya itu memang berperang dengan orang-orang yang membawa senjata. Nah, ini menunjukkan dalam berperang adab Islam, akhlak Islam itu luar biasa. Kepada hewan pun luar biasa. Apalagi sekedar kita beda partai, sekedar oposisi dan oposisi, kita tetap mengutamakan akhlak. Ya. Itu Islam rahmatan lil alamin. Oke. Ini teman-teman sobat catatan jurnalis, ini luar biasa sekali nih. Benar. Kesibukan Ustaz Muhammad Toha sebagai ketua di PKS, Ya. PKS Provinsi Sumatera Selatan yang memang harus Ya. selalu energik, Benar. harus semangat dalam memikul tanggung jawab. Ya, benar. Untuk terus bisa menggerakkan PKS bisa tumbuh dan hadir ke tengah-tengah masyarakat. Benar. Hari ini kita sempat ngobrol dan juga membuka wawasan kita seperti apa sih PKS itu, Ya. dan memang teman-teman juga bisa melihat, mungkin bisa merasakan. Akankah teman-teman berminat bergabung di PKS, nanti Benar. silakan nanti bisa DM atau bisa komentar di kolom komentar nanti di sini, gitu kan? Ya. Atau juga nanti bisa datang juga ke kantor DPW PKS di sini, gitu Ya, kan? ya. Nah, teman-teman, mungkin itu, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih Oke, kepada alhamdulillah. Ustaz Muhammad Toha Ya. yang telah meluangkan waktunya untuk ngobrol di channel YouTube Riza Palepi Catatan Jurnalis hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, saya Riza Palepi dan Ustaz Muhammad Toha. Ya, Sampai jumpa alhamdulillah. dan sampai jumpa lagi di Catatan Jurnalis selanjutnya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair.